TNI akan semakin tegas dan keras bertindak. Salah satu tugas TNI memang mempertahankan negara dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Bagi mereka, OPM jelas merupakan salah satu ancaman itu, ancaman yang tidak sekadar terkait dengan keamanan, tapi sudah merambah pada kedaulatan negara. Bagi TNI, OPM adalah negara dalam negara yang pantang dibiarkan apapun alasannya dan harus dibasmi apapun caranya. Kita mendukung komitmen TNI. Kita juga sepakat bahwa tidak ada satupun pihak yang boleh mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Papua adalah bagian dari NKRI, karena itu harus dipertahankan sampai mati. Kasus NKRI di Papua. Papua dan Papua Barat merupakan provinsi di Indonesia yang sering menjadi sorotan internasional terkait isu kemerdekaan atau pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik di Papua berkaitan dengan sejarah integrasi Irian Barat ke Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia, serta masalah marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan terus memanas, menyebabkan korban jiwa dari berbagai pihak. Sejarah konflik di Papua dimulai sejak proses integrasi Irian Barat ke Indonesia pada tahun 1969 melalui referendum yang dikenal sebagai PAPERA. Meskipun hasil referendum tersebut menghasilkan suara mayoritas untuk bergabung dengan Indonesia, banyak pihak menilai proses tersebut tidak adil dan dipengaruhi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi salah satu akar konflik antara Papua dengan pemerintah pusat. Pelanggaran hak asasi manusia, konflik di Papua juga terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Kasus-kasus seperti penindasan politik, pembunuhan warga sipil, penyiksaan, dan penghilangan paksa masih menjadi perhatian utama dalam konflik ini. Organisasi hak asasi manusia, baik lokal maupun internasional, telah mendokumentasikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. Selain itu, masalah marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua juga menjadi faktor penting dalam konflik di wilayah tersebut. Ketimpangan ekonomi, sosial, dan juga politik antara orang Papua dengan penduduk non-Papua seringkali menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di masyarakat Papua. Kondisi ini itu semakin memperkeruh situasi konflik di daerah tersebut. Eskalasi konflik-konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok separatis bersenjata seperti TPNPB-OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, terus berlanjut hingga saat ini. Serangkaian insiden kekerasan termasuk baku tembak, serangan terhadap fasilitas publik, serta korban jiwa baik dari pihak militer maupun warga sipil masih sering terjadi di wilayah tersebut. Jadi, dalam konteks kasus NKRI di Papua, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan humanis dalam menyelesaikan konflik tersebut, mengatasi akar penyebab konflik seperti sengketa historis, pelanggaran HAM, serta masalah diskriminasi akan menjadi langkah awal yang penting dalam mencari solusi jangka panjang untuk perdamaian di Papua. Setelah kita tahu kasus-kasus NKRI di Papua, lantas apakah mahasiswa tahu apa itu NKRI? Mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Farhan Azmi. Aku adalah mahasiswa dari program studi Komunikasi Publik angkatan 2021. Baik, pertanyaan pertama yaitu apa menurut pendapat Masnya apa itu NKRI? Oke, jadi menurut saya sendiri, NKRI itu adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini tidak ada penjelasan panjang karena ini adalah sebuah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagaimana cara Masnya dalam menerapkan NKRI di kalangan mahasiswa? Jadi menurut
saya untuk penerapan NKRI dalam kegiatan kemahasiswaan. Jadi ini yang pertama itu kita sebagai seorang mahasiswa itu adalah sebagai agent of change. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita nantinya dapat menjadi seorang insan akademis, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nantinya kita dapat menjadi insan pencipta, seperti kita melakukan berbagai macam penelitian. Dan yang ketiga yaitu insan pengabdi. Kita bagaimana sih nanti akhirnya kita dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana nanti kita dapat turun ke dalam masyarakat tersebut. Baik, kemudian pesan dari Masnya kepada mahasiswa untuk bisa menjaga persatuan NKRI seperti apa? Jadi pesan dari saya ini untuk teman-teman mahasiswa. Yang pertama, teman-teman jangan sampai kita sebagai seorang mahasiswa itu malas-malasan. Terutama kita habis kuliah kita pulang. Jadi tolong teman-teman mahasiswa aktiflah ke dalam kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan kemasyarakatan, karena itulah sebagai implementasi kita sebagai seorang mahasiswa di dalam ruang lingkup dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi teman-teman jangan sampai disia-siakan waktu kita sebagai mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa ini hanya satu kali. Tidak bisa lagi kita nantinya dapat aktif apabila kita setelah lulus dari kegiatan perkuliahan maupun kegiatan kemahasiswaan. Mungkin itu cukup dari saya. Halo, perkenalkan nama aku Ferdiansyah, aku dari Administrasi Bisnis Angkatan 22. Baik, pertanyaan pertama, apa menurut Anda mengenai NKRI? Mengenai NKRI, setahu saya sih Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu wilayah yang mencakup antara dari Sabang sampai Merauke. Jadi di situ memuat unsur kebudayaan, suku, agama, dan orang asli Indonesia gitu. Kemudian bagaimana caranya menerapkan NKRI di dalam mahasiswa? Kalau aku sendiri sih mungkin lebih toleran ya kepada teman-teman, karena kan mungkin di sini mahasiswa juga nggak cuma dari Kota Malang ya, ada yang dari teman-teman dari timur, teman-teman dari barat, semuanya campur. Jadi lebih menghargai aja sih suku, agama, dan lain-lain. Baik, pesan apa yang ingin Masnya sampaikan kepada mahasiswa yang lain agar kita bisa menjaga persatuan NKRI? Untuk menurut aku pesan kepada teman-teman di kuliah sih mungkin juga, karena kan ya balik lagi kita di sini juga nggak cuma sendirian ya, kita banyak sukunya juga. Jadi tolong untuk menjaga toleran aja umat beragama, apalagi kita juga sedang beragama ada di event Ramadan gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang non muslim ketika mau makan atau apapun juga lebih baik menghindari tempat-tempat yang ramai. Kita aja sih mungkin dari aku. Perkenalkan, nama aku Deza Ala Ramadhani dari Angkatan 23 Prodi Administrasi Pendidikan. Apa yang kamu ketahui tentang NKRI? NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan beraneka ragam budaya. Oke, bagaimana caranya untuk menerapkan NKRI di kalangan mahasiswa? Mungkin di kalangan mahasiswa itu saling menghargai, saling menghormati antar pendapat, kemudian tidak rasis. Kemudian pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa yang lain untuk bisa menjaga persatuan NKRI? Mungkin ini ya, menghargai perbedaan aja sih. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam ciri khas, yakni kebinekaan suku, kebudayaan, dan agama. Kebinekaan tersebut tercermin dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu juga. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui proses dan tahapan yang cukup panjang. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, adanya kesamaan nasib. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesamaan tempat tinggal. Yang terakhir yaitu adanya cita-cita bersama untuk mencapai keadilan sebagai suatu bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerah wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh
Dalam KBBI, keutuhan berasal dari kata dasar utuh yang berarti kembali ke keadaan sempurna atau semula. Utuh juga berarti tidak bercerai-berai. Jadi, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, dan berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahan. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan sikap cinta tanah air dan rela berkorban, membina persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan rakyat dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, dan partisipasi warga negara amat sangat penting. Oleh karena itu, generasi muda masa kini sangat perlu ikut serta dalam berpartisipasi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, generasi muda harus bertanggung jawab memelihara dan membangun masyarakat dan negara. Adanya penerus bangsa akan menjadikan pemimpin yang visioner, cakap, dan kuat untuk mempermudah Indonesia untuk semakin maju dan sejahtera.